Oke, selamat pagi UBD. Kurang semangat. Selamat pagi UBD. Nah, mantap. Bilang dulu kanan kirinya welcome to UBD. Kita di sini harus jadi keluarga ya. Oke, kita perkenalan dulu. Teman-teman, nama saya Hendrawan. Mungkin teman-teman bertanya, siapa koko Korea yang ada di depan itu? Tapi benar, saya dari Korea Waci ya maksudnya. Dekat dari sini nggak jauh. Rumah saya kurang lebih 15 menit dari sini. Saya lulusan UBD, tepuk tangan buat UBD. Waktu saya di sini nggak banyak, jadi di waktu yang tidak banyak ini, saya pengen teman-teman sebentar aja, kurang lebih 40 menit, pay attention, karena 40 menit ini mungkin akan menentukan 4 tahun ke depan yang akan datang bagi teman-teman semua, bahkan masa depan teman-teman semua. If you get it right, gitu. Kalau engkau buang sampah pada tempatnya, gitu ya. But anyway, saya di sini ditemani oleh Pak Steven ya, dari OCBC dan juga Pak Afif, mungkin bisa bangkit berdiri. Wah, tepuk tangan buat mereka dong. Ya, luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang bersinar juga di marketplace, teman-teman. Jadi saya hari ini dikasih tema The Importance of Education in the Marketplace. Jadi pentingnya sebuah pendidikan di dalam dunia marketplace. So tujuannya mungkin adalah yang saya renungkan gitu ya, mungkin dari panitia adalah supaya gimana teman-teman lewat education yang akan teman-teman lalui kurang lebih 4 tahun yang akan datang ini dapat diaplikasikan di dunia marketplace. Apa itu marketplace? Marketplace itu adalah sebuah dunia profesional, teman-teman. Jadi di mana di situ teman-teman akan bekerja bagi perusahaan atau teman-teman akan memiliki perusahaan. So saya nggak akan lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam slide. Mana? Keren ya. Ini bukan saya, iya kan? Ini bukan saya. Next slide. Nah, kalau saya mau simpulkan, karena waktunya juga nggak banyak teman-teman, di dalam education itu, apa yang harus kita pelajari yang dapat diaplikasikan di marketplace? Ada 2 poin penting dan poin paling dasar untuk teman-teman miliki sebelum teman-teman masuk di dunia marketplace, gitu ya. Jadi tujuan teman-teman kuliah itu lebih daripada hanya sekedar datang ke sini, lihat kanan, lihat kiri, mana yang cakep, mana yang ganteng, ya kan? And I know beberapa dari kita ke sini mungkin ngelihat, wah, puji Tuhan, alhamdulillah dari day one itu saya udah ngelihat, saya incer tuh dia tuh, pokoknya ya. Pokoknya yang namanya Michelle tuh gue banget tuh gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu tujuan yang jauh lebih besar, tujuan yang jauh lebih mulia untuk teman-teman kejar di masa berkuliah. Nah, apa saja yang teman-teman harus punya di dalam pendidikan untuk teman-teman aplikasikan di dunia marketplace? Yang pertama adalah hard skills. Bilang sama-sama sama saya, hard skills. Nah, apa itu hard skills? Hard skills itu mungkin bisa diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya teknis. Jadi kalau teman-teman bisa ngegambar, teman-teman bisa jadi seorang arsitek. Teman-teman punya potensi menjadi arsitek, teman-teman punya potensi menjadi pelukis. Kalau teman-teman suka mendesain, teman-teman bisa menjadi seorang graphic designer. Jadi hard skills ini banyak tipenya, banyak bentuknya, salah satunya juga adalah fotografer. Nah, jadi di sana itu ada kameramen. Hard skills dia adalah mengoperasikan sebuah kamera supaya berfungsi dengan baik, menciptakan gambar yang pengen kita lihat. Itu adalah hard skills. Hard skills itu dapat dipelajari secara teknis, teman-teman. Nah, saya nggak akan bahas panjang lebar tentang hard skills, tapi saya akan bahas sesuatu yang lebih menarik, yaitu tentang next. Nah, ini saya
Saya mau cerita sedikit tentang soft skills. Bilang sama-sama saya, soft skills. Bukan skill ya, soft skills. Nah, skill bau ya. Jadi tahun lalu saya bersama dengan istri saya pergi ke Eropa Barat. Jadi istri saya juga ketemunya di UBD. Jadi kalau lu orang punya pacar, ngajak ke pasar lama aja belum pernah, coba pikir ulang ya. Apalagi mau ke West Europe. Nah, tapi sebenarnya yang saya mau tampilkan di sini bukan saya mau pamer jalan-jalan, selain emang pengen pamer ya kan. Tapi yang saya pengen jelasin di sini adalah tentang apa yang saya pelajari di West Europe. Nah, waktu saya ke West Europe, saya jalan-jalan nih. Saya jalan-jalan bukan hanya ke kotanya aja, tapi saya suka alam-alam. Jadi saya pergi agak jauh dari perkotaan untuk pergi ke tempat yang secara pemandangan itu bagus sekali, teman-teman. Nah, salah satunya adalah saya pergi ke Dolomites. Nah, di Italia, teman-teman. Dolomites ini udah sering dipakai buat bikin film dan sebagainya, teman-teman. Dan di sana itu orang-orang sepertinya sangat slow living. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah slow living. Jadi jam 6 itu toko udah tutup. Jam 6 toko udah tutup. Jam menjelang sore udah nggak ada orang lalu lalang di jalanan. Jadi di weekend bahkan toko-toko nggak buka, saking slow livingnya gitu. Jadi orang di kafe-kafe tuh nggak ada yang sibuk main HP dan ngobrol sambil main HP gitu. Jadi mereka benar-benar ngobrol, eye contact, heart to heart, di mana kita lihat soft skills yang seperti ini udah jarang kita temui di lingkungan kita. Kalau misalnya teman-teman ke sebuah kafe, bahkan saya kadang sama istri saya ke kafe dan kami suka geleng-geleng kalau ngelihat ada suami istri atau seorang pasangan atau kelompok anak-anak muda yang kemudian berkumpul di satu tempat, tapi sibuk sama HP masing-masing. Tapi di UBD nggak ada, di kampus lain banyak. Iya kan? Dan saya melihat itu sebagai sebuah krisis soft skills. Di mana sebenarnya yang teman-teman perlu miliki di dunia marketplace itu adalah soft skills. Yang paling esensi adalah soft skills. Jadi teman-teman bisa punya segudang hard skills yang teman-teman miliki, tapi itu hanya akan membawa teman-teman kepada sebuah interview kerja. Tapi yang menentukan apakah teman-teman akan diterima, teman-teman akan dinilai adalah dari soft skills. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memperlihatkan attitude kita di depan HRD. Gitu. Jadi saya mau bilang bahwa pengalaman, kemampuan, skills, hard skills kalian mungkin akan membawa kalian ke puncak. Tetapi hanya attitude, hanya soft skills yang strong yang dapat membuat teman-teman bertahan di sana. Saya ulang ya. Hard skills, kemampuan, apalagi tadi saya lupa, itu akan membawa teman-teman sampai ke puncak. Tapi yang dapat membuat teman-teman bertahan at the top level itu hanya soft skills, hanya attitude, hanya bagaimana cara teman-teman mengelola emosi teman-teman. Nah, ini yang sebenarnya penting untuk kita lakukan. Nah, sebabnya saya hadir di sini, teman-teman, adalah supaya teman-teman dapat come back to the core, apa yang sebenarnya penting bagi teman-teman di education. Karena nanti akan menentukan bagaimana teman-teman mengemban semua tugas kuliah selama 4 tahun yang akan datang. Kalau teman-teman nggak dapetin ini, teman-teman akan berhenti menjadi pelajar yang average. Saya nggak mau teman-teman jadi pelajar yang average, sehingga menghasilkan lulusan yang average, yang rata-rata, yang kemudian akan menghasilkan karyawan-karyawan atau pengusaha yang average. Tapi saya pengen teman-teman menjadi orang yang strong, orang yang significant, orang yang sangat berpengaruh, dan itu membutuhkan soft skills, teman-teman. Tren untuk memiliki skills yang rendah di dalam soft skills kita itu harus segera berhenti, teman-teman.
By definition, saya akan bacakan buat teman-teman. Soft skills adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan dapat bekerja secara kelompok dengan baik. Soft skills berperan penting. Soft skills merupakan infrastruktur pusat yang membangun sebuah komunitas. Tanpa soft skills, skop kita akan sangat limited atau terbatas. Jadi teman-teman akan mendapat pekerjaan karena hard skills, tapi untuk dipromosi, teman-teman butuh soft skills. Untuk naik level, teman-teman butuh soft skills. Karena dibutuhkan kecerdasan emosional di mana seseorang itu kemudian dipilih menjadi pemimpin. Tidak reaktif, dapat mengelola emosi, dapat membaca orang. Dan ini yang kita udah kehilangan di generasi kita. Di mana kita listen to reply, but we don't listen to understand. Kita ngedengerin orang, teman-teman. Kita itu sebenarnya menunggu waktu kita untuk bicara aja. Dan seringkali kita tidak mendengarkan mereka untuk mengerti sebenarnya apa yang mereka pengen sampaikan buat kita. Dan ini menjadi bahaya karena at the end of the day, kalau teman-teman keep this habit, teman-teman akan belajar, tapi sambil main HP. Teman-teman akan ngedengerin seorang dosen, tetapi pikirannya melayang-layang di atas awan. Gitu. Di dalam buku Daniel Goleman, teman-teman, tentang emotional intelligence at work, dikatakan bahwa 90% hal yang mendrive orang mencapai tangga kesuksesan adalah emotional intelligence. Artinya, hard skills itu hanya berperan 10%. Sisanya 90%-nya ternyata ditentukan oleh 90%-nya itu ditentukan oleh emotional intelligence kita atau kecerdasan emosional kita, teman-teman. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah EQ itu, teman-teman, 2 kali lebih penting. Di dalam bukunya dikatakan untuk membedakan seorang top performer dan juga average performer. Jadi memang impact-nya itu sangat luar biasa. Ada minum? Saya mau minum boleh nggak, teman-teman? Boleh ya. Oke, saya mungkin nggak akan lama-lama, tapi it's okay, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke, thank you. Yang belum minum, minum dulu. Kita agak nyantai aja hari ini ya. Cleo. Enggak, kenapa jadi ngiklan? But anyway, teman-teman, apa itu contoh-contoh soft skills? Nah, ini di slide udah ada. Yang pertama adalah kreativitas. Bilang sama-sama sama saya, kreativitas. Budi punya moto, salah satunya adalah kreativitas membangkitkan inovasi. Jadi teman-teman gak cukup hanya punya hard skills, teman-teman harus menjadi pribadi yang memiliki creative thinking. Jangan terima sesuatu itu apa adanya, tapi kita bagaimana mengidentifikasi sesuatu, lalu membuat itu menjadi sesuatu yang lebih efektif dan kreatif. Jadi teman-teman perlu menjadi orang yang kreatif. Nah, soft skills yang kedua adalah yang tadi saya sempat sampaikan, adalah emotional intelligence. Jadi, teman-teman harus punya itu. Karena dengan emotional intelligence, teman-teman akan mendengarkan orang lebih seksama. Teman-teman juga akan mengenal orang secara lebih dalam. Dengan emotional intelligence, teman-teman dapat membaca orang ini sebenarnya seperti apa. Sehingga teman-teman dapat merespon juga dengan cara yang tepat. Yang ngerti angkat tangannya? Cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, ya udah nggak usah, gue pulang aja ya. But anyway, yang teman-teman perlu miliki adalah sebuah emotional intelligence. Jadi kita dapat dengan baik mengenal orang, dan itu adalah awal dari kesuksesan teman-teman. Karena orang dapat membeli sesuatu bukan dari hanya produknya aja, teman-teman, tapi dari
sebuah trust atau kepercayaan di mana teman-teman harus bangun itu dari saat ini, dari sekarang. Coba saya pengen teman-teman merenungkan sejenak. Kita coba merenungkan sejenak tentang seseorang yang mungkin terlintas di kepala teman-teman, guru favorit Anda. Coba sejenak dipikirkan guru favorit Anda. Kalau teman-teman sudah bekerja, coba pikirin sejenak bos favorit Anda. Udah dapat namanya? Sekarang mungkin guru Anda atau dosen Anda atau bos Anda dipekerjakan dan diterima di perusahaan itu adalah karena hard skills yang mereka punya. Tapi apa yang membuat mereka diingat adalah bukan hard skills. Teman-teman koreksi saya kalau saya salah. Tapi alasan teman-teman kenal mereka dan mengingat mereka adalah karena emotional intelligence mereka. Karena soft skills mereka. Mungkin kalau saya tanya teman-teman di sini, ada nggak yang jadi sukarela? Satu orang angkat tangan. Kenapa dia menjadi guru favorit teman-teman? Di masa SMA, di masa SMK juga nggak apa-apa. Kenapa dia menjadi guru favorit teman-teman atau bos di tempat kerja teman-teman yang favorit menurut teman-teman, dan alasannya itu kenapa? Nggak usah sebut nama gurunya. Angkat tangannya satu orang. Saya akan pilih dua orang yang berinisiatif. Karena soft skill salah satunya adalah volunteer untuk menjadi seorang leader. Itu adalah awal yang baik. Ada? Ayo guys, ada nggak nih yang mau angkat tangan? Ada satu orang di depan, mungkin dikasih mic-nya. Tepuk tangan dong buat teman kita. Mic-nya boleh dikasih. Ya. Sama-sama kita langsung praktekkan soft skills. Salah satunya adalah berkomunikasi, keberanian untuk berkomunikasi. Namanya siapa? Dari fakultas mana? Udah punya pacar apa belum? Dan siapa gurunya dan kenapa dia? Saya Vesya dari Fakultas Sosial Humanoira. Anggap aja single. Wah, loh, kok dianggap aja single ini gimana ini? But anyway, oke. Guru sebut nama. Sebut nama boleh, nggak sebut juga boleh. Dosen favorit saya untuk saat ini ada di UBD dengan nama Miss Arnelli. Wes, ada Miss Arnelli di sini? Kenapa mengingat dia dan kenapa muncul nama beliau? Karena Miss Arnelli itu sebagai dosen malah lebih terasa seperti orang tua kedua saya di kampus UBD. Karena sikapnya ya pastinya. Ya. Oke, ada lagi? Enggak ada. Tepuk tangan dong buat Vesya. Siapa? Vesya. Vesya. Ya. Tepuk tangan buat Vesya. Ada hadiah buat Vesya. Weh, buat jajan Vesya. Abis ini lu orang angkat tangan, awas ya. Keren kan? Tiap kesini saya bagi-bagi uang. Tahun lalu kita bagi-bagi uang. Ada lagi? Ayo nyusul kan tadi nggak angkat tangan. Langsung berdiri lu, emang parah lu. Yang mana? Oke, ini. Yang Oke. itu. Iya, walaupun karena uang tapi semangat bro. Oke. Nanti tiap di kelas teman-teman ada yang mau nanya saya, nah itu nggak dapat 50.000 ya, lu jangan sesat lu. Okay. Tadi yang ini ya? Yang ini? Oh yang itu. Bapak ini, iya. Udah bapak-bapak dia kayaknya. Nama dari fakultas mana dan siapa bos atau gurunya dan mengapa? Tadi kita udah belajar dari Vesya, ternyata yang dia inget itu bukan karena oh dia jago kok dalam bahasa Inggris atau dia jago dalam mengoperasikan komputer, tapi ternyata karena sikapnya yang seperti orang tua sendiri, and that's soft skills. Nama Erik Hermawan dari Fakultas Teknologi Informatika. Iya Erik. Jadi saya ada guru favorit di SMP. Dia itu guru IPA.
Nah, Alasannya kenapa ingat dia, Erik? alasannya Iya. jadi saya masuk IPA ini karena guru ini. Guru ini ternyata orang tua kamu. Nah, Oh, bukan ya? jadi dia punya, awalnya saya nggak suka matematika. Orang mana sih yang masih kayak suka matematika? Mungkin ada beberapa doang. Ya. Tapi karena guru ini, dia mempunyai kayak soft skill-nya tuh untuk cara penyampaian dia dalam pembelajaran. Ya. Terus apa ya? Apa itu tangannya kenapa? Uang, gatal. Bukan. Ingin menerima. Oh, bukan. Juga karena kayak mungkin dia di sekolah nih jadi guru tuh yang kayak humble, jadi kayak biasa kan kalau guru IPA gitu kan biasanya kayak bodo amat. Ya menurut saya seperti itu ya. Oke. Luar biasa. Ada lagi, Erik? Unek-uneknya? Kayaknya nggak ada deh. Oke, nggak ada. Tepuk tangan buat Erik. Erik maju ke depan dong. Ada jajan juga buat Erik. Nah, sini Erik, sini. Jangan malu-malu. Emang enak gua ngerjain kameramen kan? Nah. Oke, mana Erik sini? Erik Hermawan. Hampir sama kayak saya namanya. Saya Hendrawan, tapi saya sering dipanggil Hermawan. Ternyata kamu sebabnya ya. Orang-orang kayak kamu ini lah. Halo Erik. Salam kenal. Nah, duitnya habis masalahnya, nggak bercanda. Thank you ya Erik ya. Silakan duduk. Ya, semangat ya berkuliahnya. Jadi semoga teman-teman pesannya tersampaikan bahwa yang membuat teman-teman diingat itu ternyata bukan hard skills. Teman-teman dapat ya pesannya ya. Tapi yang membuat teman-teman diingat sama orang lain adalah soft skills kalian. Saya bekerja di dunia perbankan teman-teman. Di OCBC, di Bank Singapura juga. Dan setahu saya UBD telah bekerja sama dengan OCBC. Yang which is tidak melalui saya, kejam sekali. Nggak apa-apa, anyway. But saya sering berurusan dengan high net worth investors yang harta kekayaannya lebih dari 100 miliar, mungkin menyentuh triliun. Nah, apa yang membuat mereka dapat percaya sama kita untuk menempatkan dananya di OCBC misalnya? Dan most of them menaruh kepercayaan itu adalah karena menaruh dananya itu adalah karena kepercayaan, dan kepercayaan didapat dari soft skills. Kepercayaan tidak didapat dari hard skills. Kepercayaan didapat dari soft skills. Karena berapa kali saya ketemu dengan beberapa customer saya dan mereka bilang, Hen, udah kamu taruh aja di mana aja, saya percayain kamu. Hen, misalnya saya rekomendasikan, Pak masukin ke surat utang negara aja Pak, 10 miliar. Dan dari sini nanti Bapak dapat kupon atau bunga per 6 bulan sebesar 380 juta net misalnya. Per 6 bulan Bapak dapat itu. Nah dari uang itu nanti Bapak bisa bayar sekolah anak-anak Bapak di luar negeri. So, yang saya dapati dari pengalaman saya adalah bukan karena hard skills, tetapi seringkali adalah karena soft skills. Nah waktu kita bernegosiasi sama orang, waktu kita ngobrol sama orang, waktu kita nawarin sesuatu dengan orang, seringkali kita push produk. Kita kasih lihat skill kita, oh Pak ini bagus, ini produknya ini, saya bisa Pak dan sebagainya. Tapi kita kurang mendengarkan. Kita nggak actively listening what he wants or what she wants. Kita nggak benar-benar dengerin sebenarnya apa yang menjadi kebutuhannya dia. So saya akan kasih tahu teman-teman, salah satu faktor penentu kesuksesan adalah dimulai dari hal-hal kecil, sesederhana mendengarkan orang dengan seksama tanpa pegang handphone kalian di atas meja. Karena terlalu banyak distraction di situ teman-teman. Waktu kita ngobrol sama orang, bukan pada waktu kerja tapi kita main HP, kita ngobrol sama orang, apakah dia akan merasa dihargai? Tentu enggak. Apakah kita akan dapat pesannya secara menyeluruh? Tentu enggak juga. Tapi seringkali kita menunggu waktu kita ngomong dan bukan malah mendengarkan dengan seksama apa yang sebenarnya dia butuh. Nah pada waktu teman-teman mendengarkan dengan seksama, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali informasi. Kenapa dia butuh itu? Dari mana pemikiran itu datang? Apa yang saya bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu? Jadi kalau ada dokter datang
Teman-teman datang ke dokter maksudnya, teman-teman sakit, dokter yang baik akan bertanya keluhannya apa. Oh saya banyak utang Pak, bukan itu, sakit kamu. Jadi dia akan tanya keluhannya apa. Oh Pak saya pusing Pak, disertai mual-mual. Perut saya juga membesar Pak. Itu saya kenapa ya? Kamu udah tes pack, saya cowok Pak. Oh ya maaf. Kamu udah cek. Kamu ditanyain lagi kurang bisa tidur, keringat dingin. Oh ini ternyata asam lambung atau GERD. Kalau dokternya tiba-tiba teman-teman datang udah bilang gini, kamu kenapa? Saya, oh nggak apa-apa, ini Panadol ya kan, Neontrostop. Mencret anak orang. Karena nggak mendengarkan dengan baik. Di waktu kuliah nanti teman-teman, setiap dosen ngajarin, please do. Please do. Dengerin baik-baik. Karena di waktu 4 tahun ini adalah waktu teman-teman untuk mengcombine hard skills dan juga soft skills kalian. Sampai akhirnya nanti kalian matang dan siap di dunia marketplace. Dan saya percaya, waktu teman-teman asah hard skills dan didasari oleh soft skills yang strong, teman-teman akan jadi orang yang sukses. Waktu teman-teman interview, banyak orang teman-teman jadi pengangguran itu bukan karena mereka nggak punya skill, tetapi kegagalan mereka dalam meyakinkan orang. HRD itu atau customer itu. Karena pentingnya sebuah pesan adalah sepenting bagaimana kamu mengatakannya, teman-teman. Dan itu yang saya mau coba drive, mau coba address buat teman-teman pesan pada pagi hari ini. Yaitu pentingnya soft skills di dalam education untuk masuk ke dalam dunia marketplace. Dan nanti akan teman-teman ngerti setelah teman-teman masuk dan belajar di dalamnya, teman-teman. Oke. Next slide. Apa yang membunuh soft skills? Nah, ini yang tadi saya sampaikan, virtual conversations. Jadi kita lebih nyaman ngobrol lewat WhatsApp. Kita ngelihat orang cari pasangan hidup pun udah nggak lagi ketemuan di UBD, ketemu di kantin depan bakmi ayam. Tapi kita download aplikasi Tinder, ya kan? Kita ngelihat orang di Instagram, kita judge orang mulai cuma dari foto profilnya aja. Tahu-tahu pas ketemu, halo apa kabar? Nah, kita menggantikan obrolan-obrolan tatap muka dengan virtual conversation dan kita merasa nyaman dengan itu. Nah ini yang bahaya teman-teman, karena soft skills atau trust nanti akan didapatkan teman-teman dari keahlian bagaimana teman-teman berbicara kepada orang lain. Your phone yang kedua itu membunuh juga soft skills. Jadi mulai sekarang batasi penggunaan handphone waktu teman-teman ngobrol sama orang dengan serius, waktu teman-teman kumpul, karena emang sesederhana itu. Saya cuma mau bilang emang sesederhana itu. Tapi hal kecil seperti soft skills yang tadi saya sampaikan ini berperan sangat penting menuju kesuksesan teman-teman dan saya juga. Next slide. Nah, bagaimana kita save and develop soft skills? Yang pertama adalah waktu ngobrol sama orang, eye contact dan actively listen. Waktu teman-teman ketemu sama orang, teman-teman kenalan sama orang, coba make eye contact. Tapi jangan gini juga ya. Kata Ko Hendra begini. Itu namanya udah sawan ya. Actively listen, jadi bukan hanya mendengar untuk membalas omongan dia, tapi mendengarkan untuk mengerti yang tadi saya sampaikan. Benar-benar pikirannya nggak melayang-layang, dengerin baik-baik. Kalau ada orang ngomongin tentang golf, teman-teman anggap golf itu penting banget buat dia. Kalau ada orang ngomongin keluarganya, anggap keluarganya itu juga seperti keluarga teman-teman. Jadi, so actively listen. Dengan itu teman-teman akan dapat message-nya dan meresponinya dengan benar dan objektif. Yang kedua teman-teman, bagaimana save and develop soft skills adalah proaktif. Join organisasi, di Budi ada HIMA, ada BEM. Saya juga dulu ketua BEM di UBD. Saya join di BEM. Volunteering to be a leader. And that's why kita di dunia marketplace juga ada kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Saat ini juga saya memimpin beberapa organisasi teman-teman. Dan juga di kantor juga saya memimpin sebuah tim.
Di usaha juga saya punya staff-staff yang lain. Jadi semua itu dimulai dari soft skills yang dipupuk dari kuliah. Dan saya percaya teman-teman harus jauh lebih sukses dari saya gitu. Proaktif, join organization, volunteering to be a leader. Saya mau kok, saya mau angkat tangan kok, saya mau tanya kok. Saya yakin kalau teman-teman pegang itu semua, teman-teman akan jadi leader di masa yang akan datang dan teman-teman pasti berhasil. Yang ketiga adalah communicate more effectively. Ya dengan teman-teman dengerin orang, teman-teman aktif mendengarkan, teman-teman proaktif join organisasi, teman-teman aktif mendekatkan diri sama orang lain, berkomunitas, teman-teman akan menjadi seorang komunikator yang hebat dan negosiator yang hebat. Next slide. Nah, terakhir, 2 mitos tentang pentingnya pendidikan di dunia marketplace. Ada yang bilang bahwa nggak ada orang besar itu datang dari kampus yang biasa-biasa aja. Saya cuma mau bilang teman-teman, saya itu lulusan UBD dan UBD itu sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Tepuk tangan dong. Jangan malu-malu. Sorry saya agak ngebut-ngebut, tapi gini. Saya lulusan Universitas Budi Dharma. Tetapi yang mau kerja sama saya, itu banyak sekali. Yang mau masuk ke tim saya itu banyak sekali dari universitas ternama. Let's say, Universitas Multimedia IKN, ya kan, belakangnya. Ada lagi apa dari, ya saya nggak mau sebut lah, ini live streaming. But anyway, dari universitas-universitas ternama, itu pengen kerja di bawah, yang dalam hal ini saya, yang lulusan UBD. Dan saya nggak bisa cerita terlalu banyak, karena waktu saya juga nggak banyak. Tapi, orang-orang yang bekerja buat saya juga banyak dari lulusan-lulusan ternama. Jadi saya mau bilang sama teman-teman, jangan bilang bahwa gua kuliah di UBD, pasti nanti gua jadi penerus di Bangladesh. Gua jadi penerus nasi goreng babi, lapcong. No, you have a great future teman-teman. Teman-teman punya masa depan yang hebat, yang besar, yang terang, yang gilang gemilang. Saya yakin itu. Waktu saya tinggal 5, berapa itu. But anyway, ada lagi yang bilang bahwa good education excludes spirituality. Nah ini juga merupakan sebuah mitos yang salah. Teman-teman harus dengan sadar melakukan tugas kuliah teman-teman, berkuliah saat ini, ikut PKK, melakukan sebuah good education yang baik, yang disertai dengan spiritualitas juga yang baik. Karena, next slide, karena C.S. Lewis pernah bilang kayak begini, education without values, as useful as it is, seems rather to make a clever devil. Maksudnya apa? Saya juga nggak tahu. Maksudnya apa? Dia bilang gini, pendidikan tanpa value, yang biasanya value itu kita dapat dari spiritualitas, moral, etika, tanpa itu semua, ternyata pendidikan hanya akan melahirkan, dalam tanda kutip, orang-orang jahat yang lebih pintar. Jadi jangan kesampingkan spiritualitas. I'm a Christian, saya seorang Kristen. Jadi setiap saya belajar, saya pasti pengen bagaimana pembelajaran saya ini sesuai nggak dengan yang Alkitab suruh. Berguna nggak buat orang lain? Dapat saya mengasihi orang lain nggak? Kalau teman-teman seorang Muslim, teman-teman seorang Buddhis, teman-teman seorang Hindu, so dasarkanlah pendidikan teman-teman kalian untuk pengabdian kepada Tuhan. Karena dengan itu teman-teman pasti nggak akan sembarangan dalam beredukasi. Saya pengen jadi orang berhasil supaya saya bisa lebih banyak bantu orang lain. Saya pengen lebih berhasil supaya saya bisa jadi berkat buat orang lain. Saya pengen lebih berhasil bukan supaya saya menjadi orang yang jahat yang lebih pintar, tapi saya pengen jadi orang baik yang berguna bagi orang banyak. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat kita semua. God bless you. Oke, bagus banget nih materinya.
Kalian ada yang mau nanya nggak nih sama Kak Hendra? Kirain Kok udah jangan selesai. turun Oke. dulu kok, jangan buru-buru kok. Nah ada yang mau nanya nggak? Ini ada hadiahnya lagi nggak ya kok? Gimana? Langsung cek ya. Ya, modal dong ya. Ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan? Boleh Ada yang mau cium nanya tangan. teman-teman? Ayo, oke. Ada, oke. Boleh. Nanya dulu dia, dapat 50 nggak kok? Gitu ya. Jangan lupa sebutkan nama dan dari fakultas apa ya. Silakan bertanya. Mumpung saya masih di sini. Siapa namanya, Bro? Selamat siang, saya Indra. Dari Saya? Indra. Indra, Iya, oke. dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Ingin bertanya, kalau Bapak sendiri percaya nggak dengan adanya introvert dan ekstrovert? Kalaupun iya, apa yang harus dipelajari dari si introvert ini? Dikarenakan kan ekstrovert sendiri dia lebih gampang untuk bersosialisasi dengan orang karena sering Ya. suka bertemu dengan orang. Sedangkan si introvert kan enggak gitu. Terima Oke. kasih, itu saja. Saya nggak tahu jawabannya, skip. Ada lagi? Sudah. Thank you Indra. Silakan duduk. Mau disimpan atau langsung jawab kok? Bebas. Gimana Pak? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kita tampung. dulu. Oke. Oke. Buat si manis di sebelah sana, jangan lupa nama dan fakultas ya. Namanya siapa? Nama aku Elisa dari Fakultas Sosial Humaniora, Prodi Ilmu Komunikasi. Siapa namanya? Sorry. Elisa Marcella. Elisa. Oke. Kok aku mau tanya, menurut Koko privilege itu penting atau tidak penting? Privilege dalam hal? Misalnya dalam kerja atau misalnya belum punya kerja tapi kita nggak punya privilege gitu atau Oke. punya. Good question. Terima Thank you kasih. Elisa. Silakan duduk. Ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan terakhir. Banyak ya. Oke, paling belakang Cici. Boleh berdiri yang nanya? Ini disiarkan langsung di SCTV ya teman-teman. Banyak nih kok yang nanya nih. Iya banyak Pada banget ya. penasaran. Apa nungguin hadiah kayaknya kok? Kayaknya gue curiganya begitu. Masalahnya udah nggak ada ya bos ya. Perkenalkan, nama saya Krisman Boy Gula, biasa dipanggil apa bro? Krisman. Namanya siapa? Pelan-pelan. Perkenalkan, nama saya Krisman Boy Gula, biasa dipanggil Krisman. Saya dari jurusan Teknik Industri dari Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, silakan bro. Pertanyaan saya, menurut Bapak, kakak, Koko, Mas, bro. menurut Koko, contoh soft skill yang perlu atau yang sangat wajib untuk dikuasai dan dipelajari itu apa ya? Oke. Itu aja. Good question. Terima Silakan, kasih. bro. Siapa namanya bro? Sorry, gue nggak kedengeran. Suara lu ngebas banget. Hello, I'm Megatron. Hei, ngadu. Krisman. Man. Oke, Krisman. Thank you Krisman. Oke kok. Sudah 3 pertanyaan nih kok. Boleh langsung dijawab kok. Oke, jawab dulu. Tadi pertanyaan pertamanya adalah dari Indra. Do I believe in extrovert and introvert people? Pertanyaannya ya jelas ada karena ada teorinya ya, so I believe. Tapi mungkin maksudnya adalah dari pemaparan saya mungkin yang didapat adalah mungkin akan ada kesulitan bagi seorang introvert seperti itu ya. Dalam mengejar soft skill. Saya cuma mau bilang begini teman-teman. Introvert itu memang ada orang-orang yang disebut introvert karena kepribadiannya seperti itu. Nah tapi saya selalu percaya kepribadian dapat dirubah. Extrovert pun belum tentu dia memiliki strong soft skills yang baik. Ada orang yang ngomong terus kayak saya kayak gini ya kan. Ada orang yang ngomong terus tapi nggak ada isinya. Teman-teman pernah dengar ya? Nggak pernah? Pernah ya? Makanya ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. So it's not talking about the introvert and the extrovert one, tetapi bagaimana kalau misalnya kita mengidentifikasi kita sebagai seorang introvert, berarti kita harus develop soft skills kita lebih daripada yang extrovert. Kenapa? Karena orang introvert tuh nggak biasa ngobrol sama orang. So makanya perlu dilatih. Makanya tadi saya bilang kan how to save and develop soft skills. Yang pertama mungkin mulai dari eye contact dan actively listening.
Oh kita dengan banyak dengerin orang jadi kita banyak tahu. Oh kita jadi dapat mengidentifikasi masalahnya secara objektif. Nah dari situ baru kita punya gambaran yang lebih luas kenapa dia berpikir seperti itu dan mengapa dia ngomong seperti itu, sehingga kita dapat latihan lah istilahnya. So kita mulai, oh bro, walaupun kita seorang introvert bukan berarti kan kita jadi pribadi yang bisu kan. Itu semua bisa di save and di develop. Oh bro, thank you ya udah cerita sama gua. Tadi kan lu bilang bahwa untuk mencapai kesuksesan tuh perlu soft skills gini-gini. Menurut gue setuju. Dan gini. Tapi gue tambahin deh. Gini dan sebagainya. Jadi teman-teman pun seorang introvert dapat develop dia punya soft skills. Jadi itu tidak membatasi dia untuk memiliki strong soft skills yang baik. Dan begitu pun sebaliknya. Orang extrovert juga tetap harus belajar soft skills. Kadang-kadang kelemahan orang extrovert itu kurang bisa mendengarkan orang lain. Jadi orang lain belum selesai bicara, dia udah potong. Oh, kan gue udah bilang sama lu, padahal dia belum selesai. Oh bro, udah, kita cuma menunggu waktu kita ngobrol, waktu kita ngomong. Tapi kita gak mau dengerin orang lebih jauh. Jadi orang tuh kadang males ngobrol sama kita. For example gini, teman-teman biasanya punya sahabat betul ya? Biasanya kalau lagi ada masalah kita pengen curhat sama sahabat kita, betul ya? Gak betul juga gak apa-apa. Jadi waktu kita cerita sama dia, udah selesai ngomong nih, lega banget. Selega abis minum keleo tadi. Lalu dia bilang gini, thank you ya udah jadi sahabat yang terbaik buat gua, udah mau dengerin keluh kesah gua. Apa yang dia lakukan? Just listening. Jadi mendengarkan secara aktif juga bukan hal yang mudah bagi seorang extrovert. So itu merupakan sebuah hal yang perlu di-save dan develop. Apapun kepribadian kita, mau kita introvert, mau kita extrovert, we have to learn soft skills. Dan itu tidak membatasi kita bahwa orang yang introvert akan jauh lebih sulit untuk mempelajari soft skill daripada orang yang introvert. Kurang lebih gitu, Indra. Thank you. Apakah menjawab? Tidak menjawab? Nggak apa-apa, kita ribut di luar. Bercanda. Thank you, Indra. Oke, yang kedua adalah Elisa tadi ya. Pertanyaannya mengenai Tadi Elisa pertanyaan mengenai apa? privilege, oke. Privilege. Saya nggak catat ya, sorry banget. Karena tadi saya lihat pensil saya. Nah ini, contoh tidak active listening. But anyway, terlalu banyak pertanyaan. But anyway, alasan lagi. Privilege itu penting apa enggak? Privilege itu penting. Sangat penting. Nah makanya tadi saya tanya dalam hal apa? Jadi privilege itu teman-teman, kalau kita nggak punya privilege, kita merupakan seorang saudara daripada seorang rekan kerja atau seorang bos di sebuah perusahaan atau keluarga dari seorang bos di sebuah perusahaan. Kita bisa membuat privilege itu. Dengan cara apa? Yang melatih soft skills kita untuk build relationship dengan orang lain. Dan dengan itu, ketika kita sudah memiliki hubungan dengan orang, we gain their trust. Kita dapat kepercayaan dari mereka. Dan dengan itu teman-teman dapat privilege. Jadi kalau kita nggak ada privilege, kita bisa menciptakan privilege dengan soft skills kita, dengan build relationship dengan orang lain. Dan itu kita dapat privilege. Kenapa saya bisa masuk ke perusahaan saya? Kenapa saya bisa mengembangkan usaha saya? Karena ada privilege, karena kita kenal dengan orang yang ada di sana. Nah, soft skills itu dapat dipelajari. Dan salah satunya ya betul seperti pertanyaan Elisa, itu pertanyaan yang bagus. Dengan soft skills, tadinya kita nggak dapat privilege atau nggak punya privilege, kita dapat menciptakan privilege. Contohnya misalnya kakak Aven, sekarang bekerja di Aven Entertainment, ya benar ya bro? Teman-teman kalau mau nikah hubungin nih alumni kita, punya usaha sendiri. Nah beliau ini kalau mau hidup tentunya harus punya privilege atau hubungan dengan banyak vendor yang baik. Saya dengar banyak tentang Pak Aven, bagaimana hatinya yang humble, yang luar biasa. Saya dengar kalau misalnya, Pak, kalau MC-nya dari sini, dari Bapak aja gimana? Oh, emang MC dari sini nggak ada? Dia nggak langsung ngambil kerjaannya itu, tapi dia nggak mau ngambil kerjaannya orang lain. Dia make sure dulu. Dan itu soft skills, di mana orang jadi lebih dapat mempercayakan segala sesuatunya kepada Pak Aven. For example seperti itu.
Jadi soft skills itu bisa dilatih, bisa di-develop. Salah satu kegunaannya adalah untuk menciptakan privilege yang tadinya kita nggak punya privilege. Jadi kita punya privilege. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab ya Elisa. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Elisa. Tadi yang terakhir Kriswan. Krisman. Tadi pertanyaannya? Kata kuncinya, biar saya nggak salah jawab nih. Kata kuncinya Krisman? Tes. Yang tadi terakhir kata kuncinya apa? Apa? Suara Krisman ini ngebas banget teman-teman. I'm Megatron. Itu doang yang diinget ya kok ya? Iya itu. Ngebasnya doang. Agak jauh soalnya. But I thought dicatat. But anyway. Oh, dia bertanya soft skill yang dipelajari. Oke, apa yang penting? Wajib dipelajari. Oke. Sebenarnya teman-teman, semua soft skills itu sebenarnya penting banget. Tapi kalau saya suruh pilih dari semua soft skills yang teman-teman harus miliki, yang paling pertama adalah public speaking. How to save and develop public speaking. Teman-teman bisa pelajari yang pertama adalah dari YouTube, udah banyak banget. Teman-teman bisa pelajari public speaking dari YouTube. Dari orang-orang yang punya skill public speaking, teman-teman bisa tanya. Karena ada orang-orang tertentu yang di otaknya tuh banyak pikiran, banyak ide, tapi kalau udah di depan, dia nggak tahu gimana cara harus ngomongnya. Dan teman-teman butuh soft skills di situ yang namanya public speaking. Termasuk meyakinkan orang, termasuk dalam bernegosiasi, termasuk teman-teman dalam menjalin hubungan dengan orang lain, supaya orang yakin sama teman-teman itu kan harus punya public speaking yang baik untuk meyakinkan orang. Nah, kalau saya disuruh pilih dari banyaknya soft skills, semuanya penting, tapi bisa dimulai dari fokus mempelajari salah satu, yaitu public speaking. Instrumennya banyak sekali. Kalau teman-teman di sini kan ada jurusan ilmu komunikasi. Nah, di sana dipelajari juga pasti tentang public speaking. Kalau di sini ada Ilkom. Tapi kalau teman-teman nggak ada di kayak jurusan TI dan sebagainya, jangan pikir teman-teman nggak butuh soft skills karena yang penting skill. Salah. Tapi ketika nanti teman-teman masuk dalam level yang lebih tinggi, teman-teman punya soft skills yang baik, teman-teman bisa menjadi seorang manajer IT, bahkan memiliki perusahaan IT. Karena kalau kita hanya sekedar memegang hard skills, tapi kita nggak punya kemampuan public speaking atau soft skills, salah satu dari soft skills, kita hanya akan menjadi staff aja. Tapi kalau kita punya public speaking, mungkin kita akan bisa menjual apa yang kita miliki. Dan itu yang akan membuat teman-teman dipromosi menjadi seorang manajer, menjadi seorang direktur, atau memiliki perusahaan IT. Dibutuhkan soft skills atau public speaking untuk meyakinkan orang dan untuk menang dalam negosiasi. Kurang lebih seperti itu, Pak Krisman. Apakah menjawab? Thank you. Tepuk tangan buat Pak Krisman. Beri tepuk tangan untuk kawan. Pertanyaannya keren-keren semua. Keren-keren semua. Thank you so much.